sumber daya manusia kita atau SDM penyelenggara itu sudah siap secara mentalitas. G23 lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waslu dimanapun berada, jumpa kembali bersama kami dalam acara Carito bersama Bawaslu Kabupaten Agam. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang singkat berkaitan dengan tema penyelesaian sengketa proses di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengupas tema kita pada pagi hari ini, telah hadir bersama kita Bapak Almi SHMKM. Selamat datang, Pak. Beliau adalah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Sahabat Bawaslu tentunya penasaran apa saja gambaran-gambaran tugas Divisi Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, apa saja kegiatan-kegiatan dan apa nanti yang akan dipersiapkan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024 nantinya. Baik, untuk mengupas tema kita hari ini, kita langsung saja kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Pertama, Pak, mungkin kami minta Bapak sedikit bercerita tentang gambaran umum tugas-tugas Divisi Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan sengketa, jadi memang biasanya sengketa itu dikenal di banyak aspek kehidupan masyarakat ya. Di mana-mana orang sudah biasa mendengar sengketa. Kalau ada sedikit masalah, bahkan di rumah tangga sendiri kalau ada masalah bicaranya sedang bersengketa. Tapi sengketa ini sebenarnya memang hal yang diatur secara prosedural hukum di setiap aspek kehidupan masyarakat. Tapi tentu yang fokus kita bicara sekarang ini berkaitan dengan sengketa yang diatur di saat pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Sahabat-sahabat semuanya, setiap pelaksanaan pemilu atau setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, undang-undang telah mengatur adanya proses penyelesaian sengketa yang mana ini bisa saja terjadi di setiap tahapan pelaksanaan pemilu atau pemilihan itu. Secara konsep hukum, sengketa itu sebuah prosedur yang diatur dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi. Kalau undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan, biasanya proses tahapan pemilu sedang berjalan, itu ada pihak-pihak yang dianggap atau merasa mereka dirugikan oleh pihak lain. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka bisa ditempuh dengan jalur proses penyelesaian sengketa. Nah, artinya sengketa itu adalah bagian untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi akibat terjadinya sebuah objek yang dianggap merugikan pihak lain. Jadi gambarannya seperti itu. Penyelesaian sengketa itu sendiri tentu ada proses-prosesnya, kan? Ada proses-proses yang harus dilalui oleh orang yang bersengketa. Betul. Kira-kira seperti apa prosesnya itu, Pak? Jadi sengketa itu tentu terjadi apabila ada pihak. Itu yang pertama. Pihak dalam sengketa itu ada beberapa. Yang pertama, sengketa itu ada pihak pemohon dan ada pihak termohon. Sengketa ini sebenarnya diatur dalam undang-undang itu ada dua jenis. Sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, itu pihak yang berbeda ya. Satu peserta pemilu itu bisa partai politik atau calon peserta pemilu, partai politik calon peserta pemilu. Atau yang kedua, sengketa itu terjadi antara peserta pemilu dengan peserta pemilu lain. Jadi diatur para pihaknya. Kalau sengketa itu awalnya terjadi apabila tentu saja ada objeknya, ada hal yang dipermasalahkan. Hal yang dipermasalahkan atau objek sengketa dalam bahasa hukum dinyatakan objek sengketa itu ada beberapa.
objek sengketa itu adalah keputusan yang dikeluarkan yang menyebabkan ada pihak lain yang merasa dirugikan terhadap keputusan itu. Siapa yang mengeluarkan keputusan? Apabila sengketa itu antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, maka keputusan yang menjadi objek sengketa itu adalah keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Maka itu menjadi objek dari sengketa. Maka aturannya, apabila objek itu dikeluarkan, ternyata ada pihak atau peserta pemilu yang merasa dirugikan, maka yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan sengketa. Kemana permohonan sengketa itu diajukan? Kalau dalam aturannya, Undang-Undang Nomor 7 2017 ada turunannya Peraturan Bawaslu. Permohonan sengketa itu bisa diajukan ke penyelenggara, yakni pengawas pemilu di seluruh tingkatan yang bersifat tetap. Misalkan peserta pemilunya itu ingin mengajukan permohonan sengketa itu di tingkat pusat, maka permohonan diajukan ke Bawaslu. Kalau peserta pemilu tingkat provinsi, permohonannya diajukan ke Bawaslu provinsi sampai permohonnya Bawaslu di kabupaten kota, maka permohonan disampai ke Bawaslu kabupaten kota. Nah, gambarannya seperti itu. Baik, itu sahabat dimanapun berada, kuncinya adalah untuk proses itu tentu pertama ada para pihak. Ada pihak pemohon, ada termohon, lalu ada objek yang disengketakan. Objek yang disengketakan. Tadi Bapak singgung ada para pihak itu ada dari penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, lalu ada yang kedua dari antar peserta pemilu. Nah, yang antar peserta pemilu ini seperti apa contohnya? Iya. Jadi antar peserta pemilu itu masuk kategori sengketa yang kedua ya. Antar peserta pemilu. Antar peserta pemilu ini apabila ada perbuatan atau tindakan peserta pemilu yang menyebabkan kerugian. Jadi ini bukan pelanggaran ya, tapi kerugian. Jadi perbuatan tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilu menyebabkan kerugian kepada peserta pemilu lain. Anggap saja peserta pemilu ini ada 3 atau 4, A, B, C. Peserta pemilu A mengeluarkan atau melakukan perbuatan, melakukan tindakan, ternyata peserta pemilu B merasa dirugikan terhadap tindakan atau perbuatan itu. Maka peserta pemilu yang dirugikan ini bisa mengajukan permohonan sengketa ke pengawas pemilu. Jadi itu sengketa antar peserta pemilu. Jadi objeknya bukan keputusan, tetapi perbuatan atau tindakan. Jadi objeknya yang berbeda, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kalau tadi antar penyelenggara dengan peserta, objeknya adalah keputusan. Kalau antar peserta, itu objeknya adalah tindakan atau perbuatan dari peserta pemilu itu sendiri yang merugikan peserta pemilu lainnya. Baik, barangkali ini Pak, dari pengalaman pemilu ke pemilu 2014, lalu kemarin pemilu 2019, kira-kira apa perbedaannya Pak? Sedikit perbedaan penanganan penyelesaian sengketa itu di undang-undangnya gitu. Iya, jadi dalam pemilu 2014 itu kan diatur pelaksanaan pemilu dengan undang-undang yang berbeda dengan pemilu di 2019 ya. Kalau dalam pemilu 2014 penyelenggara yang diatur dalam Undang-Undang 15 2011 kewenangan menyelesaikan sengketa, ini kewenangan itu diambil atau dilegalkan hanya ke tingkat Bawaslu provinsi. Jadi apabila ada sengketa yang terjadi di setiap kabupaten kota, maka yang hanya berwenang menyelesaikan sengketa itu Bawaslu provinsi. Jadi peserta pemilu tingkat kabupaten kota, apabila ada objek keputusan KPU kabupaten kotanya yang dianggap merugikan, maka mereka mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu provinsi. Maka Bawaslu provinsi lah yang menyelesaikan proses sengketa. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, dari segi jumlah ya. Dari segi jumlah memang kalau kita lihat di 2014 permohonan sengketa itu hanya sekitar 20-an.
20-an yang terjadi di Bawaslu Provinsi, yang mana ini diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi. Yang mengajukan permohonan sengketa itu umumnya dilakukan oleh partai politik tingkat kabupaten kota. Tetapi di 2019 itu naik signifikan. Ya, kalau di 2019 itu ada sekitar 46 permohonan sengketa di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Di provinsi saja itu permohonan sengketa sekitar 10 permohonan sengketa dari partai politik ataupun dari calon anggota DPD. Nah, jadi gambarannya dari segi kuantitas ya itu cukup signifikan penambahan. Tapi kalau di Agam memang kecenderungannya ya agak tinggi permohonan sengketa di Kabupaten Agam ini ya. Memang di setiap pemilu seperti itu. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, itu perbedaannya terletak pada kewenangan. Kalau pada pemilu 2014, kewenangan menyelesaikan sengketa itu berada di Bawaslu Provinsi. Nah, di Undang-Undang 7 tahun 2017 diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa di tingkat kabupaten kota. Gitu Pak ya? Lalu pada segi jumlah itu ada kenaikan antara pemilu 2014 dengan pemilu 2019. Baik Pak, ini sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Tentunya dengan beban kerja yang akan semakin tinggi, gitu Pak ya, akan semakin tinggi. Kira-kira apa bentuk-bentuk atau strategi Bawaslu Provinsi atau persiapan Bawaslu Provinsi tentunya revisi sengketa dalam menyongsong pemilu 2024 ini? Iya. Jadi memang dari segi persiapan tentu pemilu 2024 ini pemilu yang pertama kita lakukan secara serentak secara nasional. Yang penggabungannya adalah di tahun yang sama ada pemilu dan pemilihan walaupun bulannya berbeda. Ini menggambarkan karena setiap pemilu ada tahapannya, pemilihan juga ada tahapannya, tentu saja ada tahapan-tahapan yang beririsan. Nah, ini memang baru pertama juga kita alami dalam perspektif penyelenggara menghadapi pemilu itu sendiri. Maka tentu saja ada strategi-strategi khusus yang harus kita lakukan, khususnya divisi penyelesaian sengketa. Salah satu itu adalah kita harus menyiapkan sumber daya manusia kita. Jadi target kita kalau kita runut sebelumnya mulai dari 2021 kemarin sampai sekarang 2022 dan kita targetkan sebelum tahapan ini mulai mungkin bulan Juni sudah mulai tahapan, maka kita sudah memastikan sumber daya manusia kita atau SDM penyelenggara itu sudah siap secara mentalitas, fisik dan pemahamannya terhadap proses penyelesaian sengketa. Maka kita melakukan langkah-langkah pembinaan secara langsung dan intensif. Kita turun ke setiap kabupaten kota, kita beri pelatihan, kita beri pemahaman, kita minta simulasi secara langsung bagaimana proses penyelesaian sengketa itu di tahap hulu sampai tahap hilirnya, dari mulai permohonannya sampai akhirnya pembuatan putusannya. Nah, itu kita lakukan secara masif, jadi seluruh kabupaten kota kita lakukan. Kita berharap pemahaman ini akan menjadi sebuah kesamaan perspektif mereka terhadap kewenangan, kewajiban dan tugas mereka dalam proses penyelesaian sengketa. Jadi kita tidak berharap dalam proses penyelesaian sengketa di tahapan pemilu serentak nanti pemahaman antara penyelenggara satu daerah dengan daerah lainnya akan berbeda-beda. Karena sumber hukumnya tetap sama. Undang-Undang nomor 7, Undang-Undang nomor 10, peraturan Bawaslu atau peraturan pelaksana lain. Kalau sudah aturan hukumnya sama, tentu saja praktek di lapangannya pun harus sama juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan lupa bahwasannya lembaga kita ini selain melakukan pengawasan adalah melakukan pencegahan. Jadi undang-undang mengatur
Pengawas pemilu itu mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pengawasan dan pencegahan, melakukan penanganan pelanggaran dan pencegahan terjadinya proses pelanggaran dan sengketa. Artinya pencegahan itu sebenarnya menjadi tahap awal sebelum kita lanjutkan kewenangan kita. Maka pencegahan ini perlu sekali kita lakukan. Kalau dalam sengketa, pencegahannya tentu salah satu adalah kita melakukan proses sosialisasi kepada pihak, tidak hanya di internal kita, tetapi di eksternal kita. Sesama penyelenggara kita sampaikan juga, termasuk juga ke peserta pemilu atau masyarakat umum. Apa sebenarnya sengketa itu dan bagaimana proses-proses penyelesaian. Kita berharap bukan mereka yang mau bersengketa, tetapi mencoba menghindari proses sengketa itu terjadi. Meminimalisir. Jadi mereka sudah bisa melakukan hal-hal, melakukan ketentuan-ketentuan hukum sesuai dengan aturannya, sehingga proses sengketa itu tidak terjadi. Kita adakan nantinya sosialisasi, kita adakan nantinya penyebarluasan informasi, atau kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak di luar internal kita, bagaimana sebenarnya sengketa itu. Jadi memang hal ini perlu kita lakukan sehingga efektivitas sengketa di tahapan pemilu itu akan berjalan secara maksimal. Baik, sahabat Waslu dimanapun berada, ada 2 poin penting tadi yang disampaikan oleh beliau dalam rangka persiapan menghadapi pemilu serentak 2024 nanti. Pertama adalah menyiapkan SDM yang mumpuni dari segi mentalitas, dari segi pemahaman, dari segi pengetahuan hukum terkait dengan penyelesaian sengketa. Yang kedua adalah memperkuat langkah-langkah pencegahan, baik melalui sosialisasi, penyebarluasan informasi dan lain-lainnya. Baik, yang terakhir Pak, kira-kira apa harapan Bapak selaku koordinator divisi penyelesaian sengketa pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 nantinya? Baik. Ya, kalau secara umum tentu harapan kita sebagai penyelenggara pemilu, saya pikir hampir semua penyelenggara pemilu mempunyai komitmen itu. Harapan kita bahwasanya pelaksanaan pemilu itu berjalan sesuai dengan azas-azas atau tujuan dari pelaksanaan pemilu itu. Berjalannya pemilu secara jujur, secara adil, penyelenggaranya harus mempunyai prinsip-prinsip sebagai penyelenggara pemilu, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum dan sebagainya. Itu harapan kita dapat terwujud di momen pemilu serentak. Dan tujuan besarnya tentu kita berharap periodisasi pemilu itu akan menciptakan memang demokratisasi yang ideal di Indonesia. Bagaimana demokratisasi yang ideal itu adalah tujuan mensejahterakan warga negara, mensejahterakan bangsa dan negara ini dapat terwujud dan tercapai. Tentu saja salah satunya adalah dengan pelaksanaan pemilu yang benar-benar dilaksanakan secara demokratis. Dan secara khusus tentu harapan kita kepada masyarakat, kita sama-sama mempunyai komitmen mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak di 2024, yang mana salah satunya adalah berpartisipasi aktif di setiap fase-fase yang menuntut adanya peran serta masyarakat. Seperti apa? Misalkan di saat pemutahiran data pemilih, di saat kampanye, dan termasuk juga di saat pemungutan penghitungan suara, betul-betul masyarakat dapat aktif di kegiatan itu dengan mengacu kepada aturan hukum yang ada. Baik, sahabat Waslu dimanapun berada, tentunya kita sama-sama berharap agar nanti pemilu pada tahun 2024 nanti berjalan sesuai dengan azas kepemiluan dan tujuan dari dilaksanakannya pemilu itu sendiri, agar seperti yang beliau katakan, terciptanya masyarakat yang adil, yang berkeadilan sosial itu nantinya. Baik, sahabat Waslu dimanapun berada,
barangkali demikian bincang-bincang sikap kita pada pagi hari ini dengan Bapak Almi. Terima kasih atas waktu dan tempat Bapak. Sahabat Waslu dimanapun berada, tetap ikuti channel kami dalam acara Carito Bahasamu Waslu Bukit Agam. Tentunya jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Saya Rindi pamit. Sampai jumpa